Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan ke-6 yakni mengenai SKB praktek dan sikap kerja ya, khusus di jabatan fungsional penghulu. Mohon perhatikan teman-teman karena ini akan menjadi bahan penting untuk persiapan teman-teman semua. Baik. Yang pertama mengenai setelah tahapan SKD itu ada tahapan yang namanya tahapan SKB yaitu seleksi kompetensi bidang. Apa saja teknisnya? Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa SKB ini merupakan tes yang mengukur kemampuan dan karakteristik peserta. Nah, tes ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki peserta dengan standar yang dibutuhkan dalam bidang dan posisi yang dilamar. Sehingga materi SKB umumnya juga disesuaikan dengan jenis jabatan dan formasi yang dipilih ya. Jadi SKB ini intinya mengukur bagaimana kesesuaian dan kompetensi yang dimiliki teman-teman. Tidak mungkin SKB ini kalau teman-teman mendaftar di formasi penghulu, tidak mungkin ditanyakan mengenai seputar formasi peranata komputer misalnya ya. Karena SKB ini adalah seleksi yang mana melihat bagaimana antara kompetensi teman-teman dan jabatan yang dilamar ya. Nah, selanjutnya eh, ini saya ambil dari peraturan BKN bahwa mengenai SKB CAT ini dulu. Saya ingin membahas ini. Penyusunan kisi-kisi soal paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini saya pakai sumber ya teman-teman dari BKN. Yang pertama memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti di dalam SKB CAT kita bahas SKB CAT dulu bahwa nanti soal-soal yang ada di SKB CAT itu pasti berkesesuaian dengan kompetensi jabatan dengan peraturan perundang-undangan ya. Artinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi jabatan yang dilamar. Kemudian kisi-kisi soal diuraikan secara tegas, jelas dan mudah dipahami. Nah, kemudian memenuhi standar kompetensi yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, nanti di dalam soal SKB CAT itu ada soal ini mengenai kemampuan umum mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas suatu jabatan. Dan yang kedua, kemampuan khusus mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Makanya kemarin waktu teman-teman melihat kisi-kisi SKB dari jabatan fungsional penghulu itu ada dua pembagian ya. Yang pertama itu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah, teman-teman bisa lihat apa saja kemampuan umumnya dan apa saja kemampuan khususnya. Nah, ada kemungkinan nanti keluarnya SKB CAT itu soal-soalnya tidak jauh dari kisi-kisi yang sudah disampaikan ya. Kemudian, nah ini penting. Saya ingin menegaskan banyak yang masih tidak membaca ataupun belum membaca ya. Nah, ini sudah di-share di awal pengumuman eh, formasi ya. Nah, sudah di-share Kemenak bahwa di tahun 2024 seleksi kompetensi bidang Kementerian Agama pada tahun 2024 itu terbagi menjadi dua tahapan ya. Saya ulangi lagi ada dua tahapan. Nah, pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 yang mengikuti SKD, jadi dia waktu 2023 dan memenuhi passing grade bisa menggunakan nilainya ya. Nah, nanti dia tinggal menunggu pengumuman hasil akhir SKD ini apakah dia masuk rankingan untuk lanjut ke tahapan berikutnya atau tidak. Nah, selanjutnya eh, untuk menghitungnya bagaimana menghitungnya 3 kali jumlah formasi. Nah, misalnya formasinya 100 dan yang mendaftar itu 500 misalnya. Ternyata yang lolos passing grade itu sekitar 350. Nanti 3 kali jumlah formasi berapa? 100 kali 3 berarti 300. Nah, di ranking dari nomor 1 sampai nomor 300 itulah yang masuk ke eh, tahapan selanjutnya yaitu SKB. Nah, yang sisanya bagaimana, Pak? Yang sisanya ya otomatis gugur. Begitupun misalnya formasinya 100, teman-teman. Dan ternyata yang lolos passing grade, ya saya ulangi,
syarat masuk ke tahapan selanjutnya itu harus passing grade di SKD ya. Jadi jangan ada lagi yang bersikeras untuk mempertahankan argumennya bahwa tidak passing grade itu masih bisa karena syaratnya itu yang penting 3 kali jumlah formasi. Tidak, teman-teman. Syarat mutlak ke SKB itu yaitu harus passing grade di tahapan SKD. Baik itu TWK, TIU, dan TKP-nya ya. Itu yang harus teman-teman sampaikan nanti kalau ada orang-orang yang mungkin dia kalau bahasanya itu apa namanya gak mau mendengarkan lah pendapat orang lain. Nah itu selanjutnya bagaimana misalnya yang daftar 100 yang formasinya 100 formasinya 100 ya kita anggap misalnya di Jawa formasinya 100. Nah terus ternyata yang passing grade itu hanya 90 teman-teman. Artinya kan kurang dari jumlah formasi. Maka saya sampaikan itu auto lulus dengan mengikuti tahapan asal dia mengikuti tahapan. Bisa jadi tidak lulus kalau umpamanya dia tidak hadir di saat SKB misalnya. Atau kita tidak tahu ya karena eh, apa namanya perjalanan kita itu ada sesuatu misalnya terjadi, nah kita tidak tahu. Jadi berharaplah teman-teman di saat pengumuman SKD ini jumlah formasinya itu kurang, jumlah peserta yang lulus SKD itu kurang dari jumlah formasi, ya. Atau misalnya ngepas, misalnya ternyata formasi 100 yang lolos eh, passing grade SKD itu 100 orang, itu auto teman-teman. Auto asal dia mengikuti tahapan-tahapan, ya. Kalau di SKB-nya ya tinggal formalitas lah bahasanya, yang penting dia hadir. Tapi kalau dia terlambat dan ternyata dia tidak bisa mengikuti SKB karena dia merasa apa namanya dirinya sudah pasti lolos, mohon maaf teman-teman. Kalau teman-teman terlambat ataupun tidak hadir, maka teman-teman pun dinyatakan gagal ya. Walaupun formalitas tetap harus hadir dan diikuti. Nah, itu tolong dijaga baik-baik ya, jangan sampai kita berleha-leha bahkan sampai tidak tahu kapan jadwal kita SKB-nya. Kalau nanti teman-teman ternyata eh, pesertanya itu kurang dari jumlah formasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa tahun ini itu SKB Kementerian Agama ada 2 tahapan. Yang pertama ada CATBKN, artinya CATBKN ini kurang lebih seperti SKD, ya. Pakai komputer, soal-soalnya pakai komputer, terus ada beberapa soal. Nah, dan itu intinya nanti bisa ditonton langsung di apa namanya YouTube juga sama seperti SKD kemarin. Jadi nanti berapa nilai teman-teman itu bisa ditonton dari luar sana. Nah, untuk SKB CATBKN ya. Nah, ini bobotnya 50%. Nah, tahun lalu ini tidak ada teman-teman. Zamannya saya seleksi CPNS itu tidak ada eh, tes CATBKN ini untuk Kementerian Agama. Nah, adanya itu psikotes. Tapi karena tahun ini psikotes tidak ada dan CATBKN ada, maka berbeda ya. Jangan disamakan bahwa psikotes CATBKN itu isinya psikotes. Mohon maaf, itu berbeda teman-teman. CATBKN ini nanti sesuai dengan kisi-kisi yang sudah di-share oleh BKN kemarin, ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Teman-teman cek di situ ada psikotes atau enggak. Kalau enggak ada psikotes berarti fix SKB CAT BKN itu sesuai dengan kisi-kisi yang diterapkan di situ ya. Oke. Selanjutnya ada tahapan kedua yakni tes SKB CAT tambahan. Nah, SKB CAT tambahan ini itu ada 2 teman-teman. Nah, ada praktek dan sikap kerja dan ada wawancara ya. Nah, bobotnya yang praktek sikap kerja ini 40%, yang wawancara ini 10%. Jadi saya menghimbau sebenarnya maksimalkan di tahapan praktek dan sikap kerja ini. Nah, kalau wawancara ya yang penting teman-teman moderat lah cara berpikirnya. Kalau yang praktek dan sikap kerja ini yang teman-teman harus maksimalkan karena bobotnya 40%. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman maksimal di wawancara, ternyata di praktik sikap kerjanya nggak maksimal. Jadi usahakan apa namanya maksimalkan di praktek dan sikap kerja. Bagus lagi teman-teman bisa maksimalkan di 2 tahapan ini ya. Karena ini nanti 50% ditotalkan, dan ini 50% ditotalkan, lalulah nanti dikonversi menjadi 60%. Digabung dengan jumlah SKD yang tadi nilainya itu 40% ya. Nanti
di ranking itu, diintegrasikan di ranking mana peringkatnya yang memenuhi formasi. Nah, selanjutnya hasil akhirnya, nah ini hasil akhirnya nanti pengumuman akhir. Kalau sudah melewati tahapan semuanya, itu hasil integrasi nilai SKD itu 40%. Nah, SKB ini 60% teman-teman. Artinya 50% di sini dan 50% di sini itu hanya mendapatkan 60% saja ya. Jadi di total nanti keseluruhan digabung dengan jumlah SKD. Nah, karena SKD ini bobotnya lebih kecil yaitu 40%, jadi jangan berleha-leha ya, atau jangan sampai kita merasa oh kayaknya yakin lulus sih. Belum tentu teman-teman. Banyak kasus teman-teman saya sudah masuk rankingan karena nilai SKD-nya tinggi, ternyata waktu SKB dia jatuh. Nah, jadi tidak masuk formasi dan tidak lulus ya. Jadi karena bobotnya ini 60%. Tolong fokuskan di SKB ini dan maksimalkan. Nah, untuk lokasinya, nah ini masih banyak yang bertanya. Pelaksanaan SKD dan SKB CPNS Kementerian Agama tahun anggaran 2024 yang menggunakan CAT, artinya SKB CAT itu bertitik lokasi sesuai dengan yang telah ditentukan dan dipilih oleh pelamar. Artinya di mana teman-teman SKD kemarin, disitulah teman-teman juga akan SKB-nya ya. Misal kalau di Kalimantan Selatan itu di gedung auditorium eh, Idham Khalid kalau nggak salah ya. Kalau di Kalimantan Selatan, nah berarti teman-teman nanti SKB CAT-nya juga di situ. Nah, beda halnya dengan SKB tambahan ini ya. Nah, kalau SKB tambahan ini di situ dikatakan bahwa pelaksanaan SKB tambahan itu bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang akan diumumkan di pengumuman selanjutnya. Artinya setelah pengumuman hasil SKD ini baru nanti muncul yang namanya pengumuman SKB tambahan. Nanti bagaimana teknisnya? Apakah nanti sistem Zoom atau bagaimana? Nah, nanti ditunggu teknisnya ya. Jadi jangan apa namanya, jangan bertanya macam-macam dulu karena pengumumannya belum keluar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan penilaian praktek kerja ya, rincian penilaian praktek kerja pada tahun 2021 atau zamannya angkatan saya ya. Oke, upon screen layar bagian bawah tidak kelihatan. Baik, nanti teman-teman bisa cek materi aja ya. Oke, kita fokus dulu. Nah, mengenai rincian penilaian praktek kerja. Jadi kalau kita berbicara SKB praktek kerja dan sikap kerja itu, usahakan jangan di luar konteks penilaian. Artinya kita bisa saja apa namanya membayangkan gitu apa saja yang akan pertanyaan yang akan muncul, tapi kita harus masuk ke dalam ruang lingkup penilaiannya. Nah, ini nanti sudah saya jabarkan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan kemungkinan timbul. Jadi praktek kerja ini bukan sistem pakai SKB-nya itu bukan pakai komputer ya, karena ini termasuk ke SKB non CAT, jadi sistemnya nanti by teknisnya itu wawancara, entah itu nanti teknisnya wawancara teman-teman seperti ini di Zoom langsung, tapi teman-teman tetap hadir di tempat lokasi acara, atau nanti teman-teman disuruh hadir di tempat apa namanya pelaksanaan SKB itu. Nah, itu tolong nanti ditunggu saja kondisinya bagaimana ya, pengumuman selanjutnya mengenai teknis tempatnya. Nah, dan ini saya ingin menjabarkan mengenai praktek kerja itu pada tahun 2021 ya. Saya ulangi, ini merupakan penilaian pada tahun 2021 yang mana tahun ini belum keluar mengenai rincian penilaian, tapi kita bisa berkaca dari sini apa saja yang akan menjadi penilaian di SKB praktek kerja. Yang pertama itu mengenai eh, penguasaan bidang dan jabatan. Nah, nilainya ini 100 teman-teman. Nah, ini yang paling besar, bagaimana kita menguasai betul teknis jabatan fungsional penghulu, baik itu secara jabatannya maupun secara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan kita. Nah, selanjutnya ini pengalaman kerja, ada penilaian ya, 25. Nah, apa nih maksudnya pengalaman kerja ini? Pengalaman kerja ini mungkin teman-teman ada yang pernah magang di KUA kah? Atau ada yang sudah lama bekerja di KUA kah? Masih honor misalnya. Atau misalnya teman-teman apa namanya mengait-ngaitkan mengenai eh, apa namanya nih pelaksanaan teknis jabatan fungsional penghulu itu teman-teman kaitkan dengan
di mana teman-teman bekerja sekarang atau apa yang teman-teman lakukan. Misalnya ada yang sering menjadi eh, pembaca qiraatil Quran misalnya di waktu akad nikah. Nah, itu teman-teman bisa korelasikan lah. Saya mempunyai pengalaman kerja walaupun saya tidak bekerja di KUA, kan tetapi saya sering mengisi misalnya apa namanya pembacaan qiraatil Quran karena dan saya melihat langsung bagaimana teknis pelaksanaan akad nikah dan lain-lain. Atau misalnya teman-teman yang bekerja di pengadilan agama misalnya ya, yang masih honor di bantuan lembaga bantuan hukum misalnya atau LBH atau di mana misalnya. Nah, biasanya karena saya sering melihat kondisi pernikahan yang ingin mengajukan perceraian ataupun saya juga ikut turut membantu untuk menasehati, memediasi dan lain-lain. Nah, itu sehingga saya belajar betul bagaimana caranya agar kiranya rumah tangga itu bisa bertahan dan lain hal. Intinya bisa teman-teman usahakan kait-kaitkan ya dengan pekerjaan teman-teman walaupun sebenarnya kita tidak bekerja di KUA. Jangan sampai nanti kalau ditanya kita punya pengalaman kerja atau tidak, kita jawab tidak. Nah, tapi teman-teman harus menjawab secara apa namanya kaitkan lah intinya. Nah, saya mungkin tidak bekerja di KUA, akan tetapi saya banyak mempelajari tentang bagaimana teknis pelaksanaan nikah, kemudian apa namanya bagaimana saya sering juga untuk membawakan acara di acara pernikahan dan lain-lain. Nah, itu teman-teman artinya bisa melihat langsung bagaimana teknis pelayanan akad nikah. Nah, itu bisa dikait-kaitkan ya. Nanti kalau ada mengenai pertanyaan ini, sudah punya pengalaman belum mengenai jabatan pengelola atau sudah pernah bekerja di KUA, nah, bisa teman-teman kaitkan kalau memang teman-teman tidak mempunyai pengalaman bekerja di KUA ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini kemampuan bahasa asing. Nah nanti saya jabarkan apa saja kemungkinan pertanyaannya. Nah nanti kemampuan bahasa asing ini ya contohnya ya kurang lebih ijab kabul tiga bahasa kan. Kemudian eh, MC atau pembawa acara dengan menggunakan tiga bahasa atau dan lain-lain atau mungkin perkenalan nanti disuruh teman-teman mengenalkan diri menggunakan bahasa Inggris misalnya itu juga masuk ke dalam penilaian kemampuan bahasa asing ya. Selanjutnya ada kemampuan teknologi informasi. Nah, ini kemampuan teknologi informasi ini apakah nanti teman-teman ditanyakan mengenai bisa mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint, atau Excel, atau misalnya ada kemampuan kompetensi teman-teman yang lebih dari itu, misalnya teman-teman bisa editing, fotografer, atau apa misalnya. Nah, khususnya eh, ada kelebihan-kelebihan yang usahakan bisa ditonjolkan di sini ya mengenai teknologi informasi karena ini pun juga mempunyai bobot penilaiannya. Nah, selanjutnya kita jabarkan masing-masing mengenai apa saja kemungkinan yang pertanyaan yang akan keluar. Baik, teman-teman bisa baca ya dari nomor 1 sampai nomor 22 ini eh, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan pada tahun-tahun sebelumnya ya. Artinya dari nomor 1 sampai nomor 22 ini kemungkinan akan ditanyakan di saat teman-teman nanti eh, pelaksanaan SKB praktek kerja ya. Yang pertama yang kemarin kita latih sama-sama baca tulis ayat Al-Qur'an atau baca tulis Al-Qur'an. Nah, kita mungkin kalau untuk bacanya kalau pengalaman saya kemarin itu disuruh membaca surat Maryam ya. Nanti ditampilkan halaman pertama surat Maryam di layar. Kalau kemarin karena saya pakai Zoom, kemudian saya disuruh membaca. Nah, setelah saya membaca, dicukupkan oleh materi penguji, mungkin ya saya baca sekitar setengah halaman kalau nggak salah. Nah, setelah itu langsung disuruh penguji eh, siapkan kertas dan tolong tuliskan surat Al-Fil. Nah, jadi kita tuliskan ini tanpa melihat ya teman-teman, tanpa melihat Al-Quran dan HP karena kita nggak bawa HP ya ke dalam ruangan. Jadi tuliskan saja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Apa misalnya alam tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil terus tulis saja sampai selesai sampai dikatakan penguji cukup, tampilkan katanya di kertas.
kita tampilkan hasil tulisan kita itu. Nanti dicek penguji apakah ada kesalahan kah dari penulisan ayat tadi atau tidak. Nah, jadi dilatih baca-baca surat pendek ya, baca-baca surat pendek untuk menguatkan tulisan kita. Kalau teman-teman jarang membaca surat-surat pendek atau misalnya At-Takatsur atau Al-Lahab atau An-Nas misalnya dan lain-lain, kalau kita sering membaca, kita perhatikan hurufnya, insya Allah nanti teman-teman bisa lebih baik untuk menulis tulisan ayatnya, ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, nah ini pengertian nikah menurut Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Karena pengertian perkawinannya berbeda ini antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Nah, ini sudah saya jabarkan juga di materi sebelumnya. Saya spill sedikit apa pengertian nikah menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan tujuan membentuk yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 1 tolong dihafal ya. Tapi kalau yang lain-lainnya teman-teman cukup hafalkan isinya saja ya. Nah, terus menurut KHI apa namanya ikatan yang kuat kan misalkan golizon dan seterusnya. Nah, itu tolong teman-teman ingat apa makna pengertian nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Nah, ini sudah saya jabarkan di materi sebelumnya, jadi silahkan direview saja. Nah, kemudian berapa rukun nikah? Nah, ini pasti teman-teman tahu sudah kan? Nah, sebutkan. Nah, kemudian kemarin juga kebetulan ini saya juga ditanya berapa rukun nikah katanya. Dan saya sampaikan kan 5, terus sebutkan ya. Saya sebutkan semuanya kelimanya. Calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, itu. Kemudian syarat wali dan syarat saksi. Nah, apa saja syarat menjadi wali itu? Ada 5 kan biasanya atau lebih. Teman-teman bisa cek saja di materi fikih munakahat. Kemudian hukum nikah dan sebab berubahnya hukum. Nah, awalnya hukum nikah itu kan mubah ya. Nah, kemudian bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah apabila apa misalnya. Bisa menjadi wajib kalau memang ternyata eh, apa namanya seseorang tersebut betul-betul ingin menikah dan memang mapan dan dia khawatir karena takut terjerumus dalam perzinahan maka hukum menikah itu menjadi wajib ya. Nah, terus dan lain-lain. Nah, kenapa menjadi hukum nikah itu bisa haram misalnya? Nah, itu nanti tolong dipersiapkan. Itu sudah saya share juga di materi kedua ya mengenai fikih munakahat. Kemudian hukum nikah dan sebab berubahnya hukum tadi, kemudian dalil-dalil tentang pernikahan. Nah, itu teman-teman bisa cek saja di materi fikih munakahat juga mengenai dalil-dalil atau dasar hukum mengenai anjuran tentang pernikahan. Misal surat Ar-Rum ayat 21 atau misalnya wa ankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum dan seterusnya. Nah, itu kan merupakan apa namanya dasar-dasar anjuran untuk menikah. Kemudian hadisnya apa? Kalau diminta hadisnya misalnya anikah sunati dan seterusnya pemalam ya'mal bisunati alaisa minni dan seterusnya lah. Nah, terus sebutkan saja kalau diminta. Jadi terus juga ada kemungkinan nanti kita apa namanya ditanya mengenai ayat tentang talak apa misalnya. Nah, itu kalau bisa ada satu ayat yang teman-teman hafal atau ada satu hadis yang teman-teman hafal sehingga teman-teman nanti bisa menjawab ya. Itu yang nomor 6. Nah, ini 7. Nah, urutan wali nasab. Nah, ini teman-teman harus sudah hafal minimal yang 9 kemarin yang sudah saya share ya dari bapak, kemudian kakek, kemudian saudara kandung, saudara kandung saya, kemudian dan seterusnya. Nah, itu usahakan hafal. Karena kalau penghulu itu tidak hafal, nanti penerapan di pelaksanaan akad nikah itu nanti bisa salah, bisa saja nanti padahal saudara kandungnya ada, tapi
karena penghulunya tidak berkompeten atau tidak tahu, dia izinkanlah pamannya yang tadi untuk menikahkan. Padahal kan paman itu eh, lebih utamanya saudara kandung dulu ya, sesuai urutan tertibul walinya. Nah, jadi usahakan hafal dari urutan nomor 1 sampai 9 lah minimal. Kalau ada yang 17 itu di KHI atau di peraturan PMA, nah itu terserah teman-teman saja. Tapi saya mohon yang 9 itu urutannya hafal ya. Nah, kemudian apa saja sebab bisa berpindahnya wali nasab ke wali hakim. Nah, ini apa saja misalnya. Salah satu contohnya kan wali abdol, walinya enggan untuk menikahkan, tapi dengan syarat harus ada putusan dari pengadilan agama, ataupun mungkin walinya goib, tidak tahu diketahui keberadaannya, atau walinya putus, tidak ada punya nasab sama sekali, nah, atau walinya itu beragama non-Islam, nah, dan seterusnya lah. Teman-teman pelajari karena sudah saya share juga. Nah, kemudian jika menikah di luar kecamatan, katanya, apa persyaratan yang perlu ditambahkan? Nah, teman-teman harus tahu ini. Kemarin sudah kita bahas di materi pencatatan pernikahan mengenai kalau ada pasangan yang ingin menikah di luar kecamatannya, maka dia harus memenuhi persyaratan yaitu surat rekomendasi nikah ya. Nah, itu. Kemudian urutan undang-undang tentang perkawinan dari dulu sampai sekarang. Nah, ini usahakan teman-teman harus ingat karena ada pertanyaan ini juga. Kemarin-kemarin ada yang ditanyakan, baik itu angkatan saya ataupun angkatan sebelum-sebelumnya, nah mengenai undang-undang tentang perkawinan dari dulu sampai sekarang. Nah, teman-teman sebutkan saja yang kemarin materi ketiga kita bahas ya. Cukup sebutkan 4 saja. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 22 tahun 46, kemudian Undang-Undang nomor 54 Undang-Undang nomor 32 tahun 54, kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 74, dan kemudian berubah lagi mengenai batas usianya di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Nah, cukup sebutkan itu saja, insya Allah penguji itu paham dari awal Undang-Undang perkawinan sampai eh, Undang-Undang terbaru kita ya, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Nah, itu. Tidak perlu teman-teman sebutkan Perpres dan PMA dan lain-lainnya karena kalau di sini dimintanya undang-undang tentang perkawinan, sebutkanlah undang-undangnya yang membahas detail tentang perkawinan yang 4 tadi yang saya sebutkan itu ya. Nah, kemudian ada berapa jenjang jabatan penghulu sebutkan. Nah, ini sudah kita bahas di materi pertama ya. Ada penghulu pertama, penghulu muda, penghulu media, dan penghulu utama. Nah, baik. Selanjutnya apa saja pengertian jabatan fungsional penghulu. Nah, teman-teman bisa cek di materi pertama juga mengenai pengertian jabatan fungsional penghulu dan apa saja tugas utama penghulu. Nah, tugas utama penghulu itu ada 3 ya. Nah, apa saja teman-teman? Pelayanan nikah dan rujuk, kemudian pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Nah, itu usahakan teman-teman ya sudah hafal lah, karena saya sering ulang-ulang juga. Kemudian apa saja tugas dan fungsi KUA? Nah, tugas dan fungsi KUA ini lumayan banyak, tapi nah, mungkin teman-teman bisa hafal itu ya 5 tugas dan fungsi KUA lah. Ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 10. Nah, teman-teman cukup hafal 5 atau 3 saja teman-teman sebutkan itu insya Allah penguji melihat adanya kemampuan teman-teman gitu. Kemudian, nah ini nanti ada juga ditanya berapa batas usia perkawinan sekarang ya. Berarti kita sebutkan kan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 disebutkan bahwa batas usia minimal pria dan wanita itu sama, yakni 19 tahun. Nah, itu. Kemudian talak terbagi berapa dan jelaskan. Nah, jelaskan bahwa ada talak roj'i dan talak bain. Nah, talak bain kemudian dijelaskan lagi apa maksudnya talak bain sugro dan talak bain kubro. Nah, hal-hal dasar aja teman-teman nanti ditanyakan itu. Jadi jangan khawatir. Ada pertanyaan macam-macam tuh di grup. Tolong jangan terlalu melebar ya pertanyaan. Kita bahas dasar-dasar saja. Tidak mungkin juga penguji membahas sampai spesifik bagaimana misalnya apa namanya terjadi bayi tabung atau dan lain-lain. Nah, itu sudah sangat kontemporer, tapi karena keterbatasan waktu yang mungkin penguji itu hanya menguji hal-hal dasarnya saja teman-teman. Jadi saya tidak ingin
apa namanya yang mungkin tidak belajar di atau yang mungkin bukan jurusan hukum keluarga, eh, dia minder gitu karena banyak pengetahuan-pengetahuan mengenai penghulu yang belum dia punyai. Jadi usahakan cukup teman-teman pelajari materi yang sudah kita share. Insya Allah teman-teman bisa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian nomor 17, berapa masa iddah cerai hidup dan cerai mati? Nah, cerai hidup itu kan kalau dia ditalak suaminya ya. Nah, talak suaminya tapi kondisinya masih hidup, biasanya ini di depan pengadilan. Nah, itu berapa masa iddah cerai hidup itu? Nah, kemudian cerai mati berapa? Karena berbeda ya. Kalau dia ditinggal suami atau istrinya, kalau dia ditinggal suaminya, maka cerai mati itu berapa masa iddahnya. Nah, itu sudah juga saya jelaskan di fikih munakahat. Intinya kalau teman-teman cek, insya Allah bisa menjawabnya. Nah, kemudian khutbah nikah dan doa setelah akad nikah. Nah, nanti teman-teman bisa kemungkinan diminta untuk mengisi khutbah nikah atau menyampaikan khutbah nikah. Kalau saya menyarankan cukup bahasa Arabnya saja teman-teman hafal. Yang penting itu nanti saya jabarkan di materi slide selanjutnya ya. Ada hadis, ada ayat dan hadisnya. Entah itu satu-satu atau pun dua-dua, dua ayat, dua hadis ya terserah. Yang penting teman-teman khutbah nikahnya itu tentang pernikahannya. Jangan sampai khutbah nikah itu jadi khutbah Jumat, nah itu berbeda. Karena khutbah Jumat itu pembahasannya secara umum. Kalau khutbah nikah ini kita detail mengenai spesifik tentang pernikahan ya. Kemudian doa setelah akad nikah. Nah, apa namanya jauh-jauh hari pun saya sudah menyarankan untuk menghafalkan doa setelah akad nikah ya. Boleh yang panjang, Allah ma'alif bainahuma atau misalnya Allahumma bifadlika ummana wa bilfika huffana wa ja'al hadal aqdaf mubaraka ma'suma misalnya dan seterusnya. Boleh yang enaknya teman-teman. Jadi apa doa setelah akad nikah yang mudah teman-teman hafal. Bisa searching ataupun nanti eh, cek di materi SKB penghulu yang sudah saya chat, yang sudah saya share ya, yang di RAR itu. Nah, itu insya Allah ada juga mengenai doa akad nikahnya. Dan khutbah nikahnya juga sudah saya cantumkan di situ. Tapi boleh teman-teman melihat dari aplikasi penghulu kah, atau aplikasi atau dari Google kah, boleh terserah. Yang penting kalau bisa ditanyakan dulu di grup apakah ini sesuai sudah doa akad nikah atau khutbah nikahnya. Nanti teman-teman yang lain membantu mengoreksi. Kayak tadi kan ada tuh kependekan baru pembukaannya aja ayat pernikahannya sama hadisnya itu tidak ada. Nah, itu belum bisa ya teman-teman, harus ada ayat dan hadisnya. Nah, kalau khutbah nikah. Nah, kemudian nasihat perkawinan singkat. Nah, ini saya juga kemarin ada diminta mengenai nasihat perkawinan singkat. Singkat saja sesingkat-singkat mungkin. Biasanya kan Pak Penghulu itu nggak bisa lama-lama dia berbicara karena keterbatasan waktu kan. Jadi cukup sampaikan mengenai mungkin saya contohkan ya bahwa alhamdulillah sekarang pasangan pengantin yang ada di hadapan kita ini sudah sah menjadi pasangan suami istri dan tolong diingat baik-baik pesan saya yang pertama yaitu di pundaknya pasangan suami istri ini telah mempunyai kewajiban yakni kewajiban suami dan kewajiban istri. Tolong dijalankan baik-baik karena kewajiban suami dan kewajiban istri itu adalah haknya dari masing-masing pihak dan seterusnya. Tolong insya Allah kalau kita menjalankan baik-baik kewajiban kita dan kita tingkatkan juga ibadah kita, insya Allah Allah akan menjaga rumah tangga eh, apa namanya pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah misalnya. Nah, bagus-bagus lah disampaikan atau apa yang teman-teman sampaikan ingin nasihat perkawinannya bahwa misal jangan takut atau jangan khawatir kita akan kekurangan eh, materi atau kekurangan uang misalnya karena kita menikah karena janji Allah pada surat ini ayat ini nah sebutkan kan di dalam surah saya lupa surahnya An-Nur kalau nggak salah. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Di situ dikatakan kan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli misalnya. Nah, teman-teman jelaskan lah baik-baik eh, apa yang bisa teman-teman ambil. Dan juga di materi SKB RAR itu saya sudah menyelipkan mengenai
bimbingan konseling ya. Nah, itu ada materi-materinya, singkatnya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan bahan. Ada mengenai pengelolaan keuangan kah, atau mengenai eh, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab masing-masing, kemudian ada lain-lain lah. Teman-teman bisa cek, ada materi yang saya selipkan, itu tulisannya bimbingan konseling atau bimbingan penasihatan pengantin di materi SKB RAR yang sudah saya share di grup calon penghulu, tapi di bimbel ini belum saya share karena saya yakin teman-teman juga berasal dari grup yang satunya ya. Nah itu. Tapi cek saja nanti kalau ada teman-teman yang punya filenya boleh di-share di grup bimbel ini. Kemudian apa saja sebab terjadinya pencegahan perkawinan. Kemarin sudah kita share juga dan boleh teman-teman lihat juga dari KHI atau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 apa saja yang menjadi sebab eh, terjadinya pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan ini maksudnya itu dia belum dilaksanakan akad nikahnya ya. Teman-teman harus bisa membedakan pencegahan dan pembatalan. Kalau pencegahan itu sebelum akad nikah dilaksanakan, nah ternyata setelah diteliti dia itu mahram oleh perempuan ini. Nah, kita ajukan pencegahannya. Selama pencegahan itu di dalam KHI tidak dicabut, dan sudah diputus oleh hakim bahwa itu harus dicegah, maka kita sebagai penghulu tidak boleh melaksanakannya. Nah, apa saja yang menjadi alasan-alasan sebab pencegahan itu? Nah, itu bisa dibaca lagi materi sebelumnya ya. Kemudian terjadinya pembatalan, nah apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan misalnya. Ternyata setelah ditelaah pasangan istri tersebut sudah masih mempunyai suami misalnya. Nah, itu bisa kan terjadi pembatalan ya. Atau misalnya kemarin terjadi penipuan atau salah sangka, nah itu bisa diajukan pembatalan. Nah, teman-teman baca saja di materi KHI dan materi ketiga mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan boleh juga dicek kemarin materi sebelumnya mengenai pencatatan pernikahan itu juga kalau nggak salah ada ya. Nah, kurang lebih dari nomor 1 sampai nomor 22 ini ada beberapa kemungkinan yang mungkin teman-teman ditanyakan. Bisa jadi ya eh, yang satu orang pertanyaannya seperti ini, yang satu orang itu seperti ini. Jadi tidak sama semuanya, tapi dalam ranah ruang lingkup penguasaan bidang dan jabatan ya, tidak boleh keluar dari sini. Nah, teman-teman cukup fokuskan saja, persiapkan dari apa yang pertanyaan yang ada di sini, karena ini termasuk di dalam penilaian dalam kolom penguasaan bidang dan jabatan. Kemudian, nah ini kemampuan bahasa asing. Kita lewati di pengalaman kerja karena kalau pengalaman kerja cukup teman-teman sampaikan saja, nanti ditanyakan kalau teman-teman apakah sudah punya pengalaman kerja di KUA misalnya. Nah, sampaikan saja belum misalnya atau sudah karena saya sudah pernah magang ataupun saya sudah lama bekerja di KUA atau mendampingi Pak Penghulu misalnya. Nah, itu bisa jadi tambahan nilai plus bagi teman-teman ya. Atau bisa teman-teman kaitkan saya sudah sering membaca qiraatul Quran di tempat acara pernikahan atau saya sering menjadi MC pernikahan. Nah, itu bisa jadi nilai plus bahwa kita sering melihat langsung bagaimana pelaksanaan akad nikah, bagaimana tata caranya dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi penilaian plus ya. Nah, next kita lanjut ke penilaian selanjutnya mengenai kemampuan bahasa asing. Nah, di sini tertulis ada perkenalan tiga bahasa. Nah, perkenalan tiga bahasa ini, kalau saya kemarin itu diminta untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Biasanya saya himbau dulu sebenarnya bagi teman-teman semua nih. Bagi orang-orang yang kalau ditanya dia lulusan pondok dan dia jawab iya lulusan pondok, biasanya itu diarahkan untuk bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Arab, penguji itu yakin dia pasti bisa. Tapi kalau bahasa Inggris, dia belum tentu bisa. Artinya ada kelemahan. Nah, jadi usahakan dipersiapkan ya perkenalan tiga bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi, walaupun mungkin umpamanya teman-teman bukan berasal dari pondok pun juga, nah juga harus dipelajari bagaimana perkenalan singkat saja teman-teman boleh searching di Google, boleh searching di YouTube, boleh searching di ChatGPT misalnya. Nah, terserah teman-teman. Intinya tidak perlulah saya jelaskan mengenai perkenalan tiga bahasa ini karena berbeda-beda kita cara menyampaikannya. Karena ini bagaimana pribadi teman-teman. Cukup misalnya nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah,
Kemudian apa misalnya mungkin teman-teman ingin melampirkan juga hobi atau apa misalnya. Nah, jelaskanlah baik secara bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Dan ini pun waktunya tidak lama, jadi singkat-singkat saja. Yang penting teman-teman ada persiapan baik itu di bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesianya ya. Nah, kemudian pembawa acara atau MC dengan tiga bahasa. Nah, eh, kalau teman-teman sering membawakan acara dengan bahasa Indonesia, itu cukup teman-teman terjemahkan atau translate saja ke bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, ya. Jadi atau misalnya teman-teman sering apa namanya menjadi apa namanya berpidato lah, berpidato kan bisa tuh dipakai pembukaan pertama yang puji syukur, salawat serta salam, kemudian kita buka. Nah, dan seterusnya itu kan sederhana-sederhana seperti itu boleh teman-teman jadikan bahan untuk nanti kalau kita diarahkan atau diminta untuk MC sebagai eh, apa namanya MC menggunakan bahasa Inggris misalnya kita sudah siap ya. Oke. Kemudian ijab kabul tiga bahasa. Nah, ini ada sebagai wali, ada yang keempat itu sebagai wakil atau taukil. Nah, maksud dari ijab kabul tiga bahasa ini nanti teman-teman harus bisa menguasai dan saya insya Allah akan share juga mengenai ijab kabul tiga bahasa ini secara wali dan secara taukilnya bagaimana ya. Nanti teman-teman bisa dihafalkan atau diingat boleh. Nanti eh, kalau diminta nanti kita bisa mengucapkan ya. Baik itu secara ijabnya maupun kabulnya ya. Nah, maksud sebagai wali ini teman-teman posisinya bisa sebagai orang tua dari anaknya teman-teman perempuan atau misalnya sebagai kakak kandung atau adik kandung itu bisa. Nah, kalau sebagai wakil ini biasanya teman-teman sebagai penghulu. Nah, kan wali itu bisa mewakilkan dirinya untuk mengijabkan kepada penghulu atau selain daripada penghulu misalnya tokoh agama atau imam. Nah, itu berbeda lagi nanti sigot atau lafaz eh, ijab kabulnya ya. Nah, kemudian penyebutan mahar tiga bahasa. Nah, ini nanti ada kemungkinan. Tapi kalau saya kemarin itu tidak ditanya mengenai ini, ya. Tapi kalau di Jawa, kalau nggak salah teman-teman saya beberapa orang itu ditanya, misalnya mahar dalam bahasa Arab 555.000 rupiah apa misalnya. Nah, atau misalnya bahasa Inggris 111.000 rupiah. Nah, itu teman-teman dipersiapkan saja. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan kemarin juga di-share tuh ada gambaran mengenai pertanyaan mahar disebutkan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu bisa dibantu nanti kita sama-sama di grup, misal 555.000 rupiah. Nah, itu nanti tuliskan, nanti yang lain yang jago bahasa Arab, bahasa Inggris boleh dibantu teman-temannya sambil kita belajar sama-sama di grup ya. Nah, kemudian baca kitab kuning. Baca kitab kuning ini teman-teman, ini termasuk dalam kemampuan bahasa asing juga. Dan saya hanya menyampaikan, kalau teman-teman bisa membaca kitab kuning ini ada sama saja nilai penilaiannya dengan yang lain. Nah, sama saja. Intinya baca kitab kuning ini bukan nilai plus juga, tapi sama saja penilaiannya. Kalau teman-teman bisa tiga bahasa, itu dapat nilai plus. Teman-teman bisa ijab kabul tiga bahasa, itu dapat nilai plus misalnya. Ini masuk ke dalam kategori sama saja. Jadi yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti kalau pengalaman saya kemarin kan kebetulan kami di Kalimantan Selatan itu, di Kanwil Kalimantan Selatan, itu tidak ditanyakan mengenai kitab kuning ini, kebetulannya. Tapi kami diminta untuk membaca khutbah nikah, tapi dengan tulisan Arab gundul atau tidak berharokat lah. Nah, kebetulan karena kami pun sering ulang-ulang khutbah nikah, jadinya walaupun tidak uh, ada harokatnya, kita bisa membacanya gitu ya. Dan tapi juga saran teman-teman yang lain mungkin yang di Jawa itu pasti ada disuruh baca kitab kuning ya, bisa Kifayatul Akhyar atau Fathul Muin, tapi usahakan cek saja bab-bab awal pernikahan atau kitabun nikah ya, biasanya nggak jauh-jauh pasti dari situ-situ aja. Kalau teman-teman mungkin basicnya dari umum itu nggak usah terlalu khawatir, baca saja semampunya teman-teman, tidak juga nanti diketawakan oleh penguji ya. Jadi santai saja, jangan terlalu overthinking lah. Saya banyak banget mendapat
apa namanya, chat personal, set bagaimana kalau saya dari umum, sehingga saya kalau disuruh baca kitab kuning tidak bisa katanya. Nggak usah terlalu dipikirkan, tambahkan di penilaian yang lain. Misal teman-teman jago perkenalan bahasa tiga bahasa misalnya, atau di pembawa acara atau ijab kabul dan lain-lain lah. Jadi jangan khawatir. Baca saja kalau disuruh baca kitab kuning atau baca kitab, nggak ada harokatnya kan, baca saja semampu teman-teman, nggak usah pokoknya terlalu dipikirkan, karena itu bukan penilaian utama. Penilaian utama tadi masuk ke dalam penguasaan bidang mengenai perkawinan, peraturan perkawinan, kemudian tupoksi kita sebagai penghulu apa saja dan lain-lain. Nah itu kemudian ada penjelasan dari bacaan kitab. Nah biasanya kalau ini orang-orang yang mungkin kalau disuruh baca kitab itu lancar pas penyebutan eh, apa namanya harokatnya. Nah, itu biasanya dia minta penguji minta jelaskan apa makna kandungan yang bacaan yang sudah kita baca tadi. Apa misalnya kita jelaskan sepengetahuan kita saja eh, apa maknanya dari apa yang sudah kita baca tadi. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman yang kayaknya banyak yang salah nih waktu membaca itu ya biasanya penguji lanjut aja. Kalaupun disuruh ya teman-teman jelaskan aja semampunya ini tentang kalau ada teman-teman mengenai misalnya ditulis di situ eh, pengertian nikah ya jelaskan aja tentang pengertian nikah apa misalnya. Ya ngomong aja pokoknya, jawab sebisanya. Jangan sampai kita diam karena kalau kita banyak diam itu nilai kita banyak minus teman-teman. Bicara aja, mau salah kak, kak, benar kah? Pokoknya bicara aja karena itulah usaha kita dan penguji pun pasti menilai ya. Nah, kemudian ditanya nanti apakah kita punya sertifikat TOEFL atau TOEFL. Itu ada kemungkinan juga ditanyakan pun kalau ada ya kita harus juga memenuhi standar standar berapa kalau TOEFL kan berapa 400 tuh 450 ke atas lah atau TOEFL. Kalau kita nilai TOEFL atau TOEFL-nya di sertifikat itu di bawah 450 ya nggak usah dilampirkan lah karena itu nggak masuk rankingan bahwa emang nggak masuk penilaian bahwa teman-teman itu sangat berkompeten ya kalau teman-teman nilainya 450 ke atas atau anggaplah 400 ke atas lah nah itu bisa lah teman-teman lampirkan ya oke kalau TOEFL ini apa TOEFL ini tes uji bahasa Inggris ya kemampuan bahasa Inggris kemudian kalau TOEFL ini kemampuan bahasa Arab ya nah kalau ada kita punya sertifikat bawa aja pokoknya bawa ya oke selanjutnya kemampuan teknologi informasi. Nah, di dalam penilaian ini, nah gambar pertanyaannya, saya pernah ditanyakan nomor satu, apakah bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint? Saya bilang bisa, walaupun tidak sedetail-detail banget kita tahu Word, Excel, dan PowerPoint. Intinya kita kalau kita disuruh mengoperasikan, kita jawab bisa, nah kan seperti itu. Ya dasar-dasarnya kita bisa lah. Kemudian apakah pernah mengoperasikan SIMKah? Nah, saya sampaikan, saya belum pernah mengoperasikan SIMKah, saya bilang kan. Kan tapi saya sering melihat di YouTube mengenai bagaimana tata cara operasi SIMKah. Karena kalau teman-teman yang sudah menikah dan disuruh mendaftar di SIMKah lewat online, nah itu bisa biasanya teman-teman tahu tata caranya. Tapi kalau orangnya belum menikah, nah itu bisa cek di YouTube saja bagaimana cara input data, dan lain-lain. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu lebih, kita usahakan sharing mengenai SIMKAH ya. Nah, kemudian apakah ada kemampuan lain selain yang tadi disampaikan, misalnya apakah, selain dari kemampuan Word, Excel, dan PowerPoint? Saya sampaikan saya mempunyai kemampuan fotografi, kemudian saya juga bisa desain grafis di CorelDRAW maupun Photoshop, saya sampaikan. Terus saya juga apa namanya bisa membuat tulisan-tulisan di website karena saya kan di organisasi ya. Jadi banyak belajar-belajar tentang ini itu dapat nilai plus nanti teman-teman. Atau misalnya teman-teman konten kreator misalnya atau dan lain-lain intinya bisa aplikasi selain tiga ini nih. Nah, itu bisa jadi nilai plus. Sampaikan saja. Bahkan saya kan saya sampaikan kemarin. Saya alhamdulillah karena waktu itu diamanatkan mengelola YouTube organisasi misalnya. Alhamdulillah sekarang bisa
uh, AdSense, karena syarat AdSense kan minimal 1.000 subscriber dan jam tayangnya harus 10.000. Nah, itu sudah kami lewati dan alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita gali. Nah, itu penguji melihat ada kelebihan ini karena nggak biasa-biasa banget. Atau teman-teman bisa apa misalnya Canva, KineMaster, Adobe Premiere, Capcut misalnya atau CapCut kan dan lain-lain, itu sampaikan saja ya. Nah, kemudian apakah punya sertifikat yang berkaitan dengan kemampuan tersebut? Siapa tahu kita pernah ikut pelatihan CorelDRAW kah, pelatihan Photoshop, atau pelatihan fotografi, nah, atau dan lain-lain. Nah, itu bisa teman-teman lampirkan ya. Kalau tidak ada ya cukup teman-teman unjuk diri lah. Saya bisa ini, bisa ini, bisa ini mengenai teknologi informasi ya. Itu. Karena perbedaan orang yang mohon maaf nih, CPNS dengan eh, P3K itu biasanya di kemampuan-kemampuan seperti ini nih. Orang yang CPNS itu biasanya lebih jago mengenai teknologinya. Kalau P3K kan dia apa namanya rutin itu terus yang dia pelajari kan. Apa misalnya SIMK ya SIMK, SIMK, SIMK dan SIMK gitu. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya, empat penjabaran materi yang sudah kemungkinan akan ditanyakan di praktek eh, kerja. Nah, kemampuan yang pertama tadi apa? Penguasaan bidang dan jabatan. Nah, ini tolong diingat ya, pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, kemampuan teknologi informasi. Apakah ada kemungkinan berubah? Bisa saja berubah, tapi biasanya tidak jauh. Sama kayak waktu saya share materi kisi-kisi SKB CAT, padahal saya men-share itu teman-teman, SKB CAT dari P3K penghulu. Ternyata setelah dirilis pun sama persis. Hanya saja kebetulan ada peraturan yang baru, jadi kita hampirkan juga kemarin di pertemuan pertama dan pertemuan keempat, kelima mengenai Ortaker KUA, Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama, ada perubahan bahwa KUA itu bisa dijabat bukan hanya jabatan penghulu, tapi juga penyuluh agama juga boleh menjabat. Nah, sehingga nanti waktu pencatatan pernikahannya, kalau nanti di PMK nomor 22 tahun 2022, 2024, kalau ternyata wali nikahnya, eh, kalau ternyata pasangan tersebut meminta wali hakim dan kebetulan kepala KUA-nya itu bukan penghulu, maka apa kemarin di pencatatan pernikahan, maka kepala Kemenak, kabupaten atau kota menunjuk seorang penghulu di tempat itu menjadi wali hakim, ya. Artinya kepala KUA-nya tetap penyuluh agama, akan tetapi penghulu, penghulunya itu ditunjuk oleh Kemenak, kepala Kemenak kabupaten kota untuk menjadi wali hakim, ya. Oke. Kemudian, nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit. Karena kita ini praktek kerja, nanti siapa tahu teman-teman akan terjun ke masyarakat, hari ini dapat SK, besok disuruh kepala KUA untuk menikahkan, siapa tahu ya. Nah, kita nggak tahu nih teman-teman. Saya pun demikian. Saya kira dulu Amin. saya santai-santai saja untuk menikahkan ini, ternyata qadarullah di saat itu setelah saya masuk, kepala KUA saya naik haji. Artinya kosong nih di tempat itu. Tapi memang digantikan oleh kepala KUA lain atau PLT-nya. Ya tetap saja namanya bukan KUA sendiri kan, beliau juga punya acara nikahan di sana, ya mau tidak mau kita sebagai penghulu di situ, calon, walaupun masih dikatakan calon penghulu karena kita belum dapat SK jabatan fungsional penghulu, mau tidak mau kita juga harus terjun. Walaupun teman-teman awal-awal itu pasti gemeteran nih, gemeteran tangan itu karena kita kan belum terbiasa ya. Walau sama apa namanya eh, apa penyampaian-penyampaian misalnya. Nah, nanti kita sama-sama belajar lah. Yang pertama itu etika pelayanan nikah. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa ketika kita mendatangi acara akad nikah, nah tolong ada beberapa hal dalam etika berpakaian yang harus di teman-teman tahu. Yang pertama itu harus menutup aurat, kemudian tidak transparan dan tidak ketat. Nah, ini mohon para Gen Z nih, biasanya kan kalau di luar oke lah, tapi kalau teman-teman
waktu pelaksanaan akad nikah tolong celananya yang standar-standar gitu. Ada nggak terlalu ketat. Nah, itu karena akan jadi mau apa namanya penilaian di masyarakat. Jadi kalau pakai celana misalnya ya standar-standar saja. Tapi kalau teman-teman nanti di luar KUA atau jalan-jalan ya terserah monggo. Baik, selanjutnya mohon maaf saya ingin setting dulu sebentar. Oke. Selanjutnya itu mengenai menjaga suasana khidmat. Nah, artinya waktu prosesi akad nikah kita sebagai penghulu bisa menghimbau teman-teman untuk Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kami mohon agar kiranya terciptanya prosesi akad nikah yang khidmat, kami mohon agar kiranya bisa menonaktifkan jet-jet atau handphonenya masing-masing. Terus juga mohon kiranya agar tidak bertepuk tangan demi menjaga kekhidmatan acara misalnya. Dan juga penghulu memandu secara khidmat prosesi akad nikah, kemudian mengawali dengan surah Al-Fatihah. Nah, ini standarnya. Nah, kemudian layout pelaksanaan akad nikah. Nah, ini ada layoutnya teman-teman. Kedua catin itu sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Bagusnya, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Ini kan sebagusnya ya. Nah, kemudian jika catin laki-laki dan catin perempuan disandingkan saat ijab kabul, artinya mereka duduk langsung berdua di hadapan kita sebagai penghulu ya, maka tidak perlu dipakaikan kerudung antara keduanya. Biasanya kan kalau di sinetron-sinetron kan dipakaikan tuh. Itu tidak boleh teman-teman. Usahakan tidak seperti itu ya. Nah, bagusnya lagi sebagian masyarakat memiliki kearifan pendapat bahwa catin perempuan sebaiknya, nih mohon maaf saya belum menambahkan, catin perempuan sebaiknya disandingkan setelah prosesi akad nikah. Artinya di saat prosesi akad nikah itu kita berhadapan dengan calon mempelai laki-laki saja. Nah, calon mempelai perempuannya di rumahnya atau di ruangan yang berbeda, tapi masih di dalam satu tempat gitu. Dia mendengar apa yang terjadi pada saat acara. Nah, nanti setelah ijab kabul, tunai, sah, katanya dia dan lain-lain. Nah, barulah nanti penghulu boleh memanggilkan hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita panggilkan eh, istrinya yaitu saudari A misalnya. Binti ini agar kiranya berkenan mendampingi suaminya untuk duduk di pelaminan misalnya ya. Nah, bisa-bisa lah teman-teman. Jadi nanti kalau kasusnya seperti ini, kalau ada kasusnya dia keluarga ingin setelah akad nikah aja baru disandingkan, bagusnya memang seperti itu ya. Nah, nanti kita berizin berizin dan berwakil itu biasanya berizin atau berwali itu di tempat ruangan yang berbeda tadi. Misalnya dia di kamar make upnya itu ya kita ikut ke kamar make upnya dengan orang tuanya kita bawa juga ke dalam ya. Nah, kemudian layoutnya ini ya teman-teman nanti bisa cek saja di materi ini. Ini sudah saya jelaskan. Meja akad, nah saksi kiri kanan. Nah 5B 5A ini 5A calon mempelai pria, 5B calon mempelai wanita. Nah, kemudian di sini di hadapan di nomor satu itu wali ya. Artinya wali itu berhadapan dengan calon mempelai pria karena kan yang mengijabkan. Nah, tapi kalau ternyata yang nomor dua petugas KUA nih, kalau ternyata walinya itu mewakilkan ijabnya ke petugas KUA atau penghulu, maka eh, nanti dia berpindah ke sini nih, agar kiranya bisa berhadapan dengan calon mempelai pria. Kan kita mengijabkan nah, nanti susah kalau miring serong-serong kayak gitu ya, harus berhadapan betul. Nah, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi. Nah, kemudian MC, Kori, keluarga mempelai. Nah, ini bisa teman-teman. Tapi pada intinya di sini nih, nanti calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, ini ada kiblat kan? Nah, dia harus menghadap ke sana. Walaupun nanti di sini penghulu, wali, dan lainnya itu membelakangi. Karena sunnahnya yang ini. Nah, tapi ini kalau memungkinkan ya, di tempat acara tersebut. Kalau tidak memungkinkan ya nggak usah dilaksanakan. Hanya saja ini gambaran nanti kalau teman-teman sudah terjun. Nah,
Oke, tertib acara prosesi ijab kabul. Nah, ini susunan acaranya, teman-teman. Silahkan baca. Ini standarnya KUA nasional. Biasanya penghulu menyampaikan susunan acara seperti ini. Muqaddimah, biasa puji syukur, salawat serta salam, dan seterusnya. Kita buka acara ini dan bersama-sama membaca Ummul Furqan, surah Al-Fatihah misalnya. Terus setelah itu baru namanya isti'zan. Isti'zan ini permohonan izin dari calon mempelai wanita kepada walinya atau bapaknya ya, agar kiranya bapaknya memberikan restu dan ridho atas pernikahan putrinya ini. Nah, bagaimana tata cara ucapannya atau lafaznya istizan ini nanti kita tuliskan juga setelah slide ini ya. Kemudian setelah itu baru pembacaan khutbah nikah teman-teman. Nah, jadi sebelum ijab kabul itu pembacaan khutbah nikah dulu. Sunnahnya harus ada pembacaan khutbah nikah. Boleh pembacaan khutbah nikahnya itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tapi umumnya itu pakai bahasa Arab ya. Kemudian setelah ijab kabul nanti doa akad nikah. Nah, ijab kabul ini boleh apa namanya, yang mengijabkan itu abdolnya walinya ya, atau bapaknya atau siapa yang jadi wali nasabnya, itu abdolnya beliau ialah yang mengijabkan. Jadi nanti sebelum pelaksanaan ijab kabul, penghulu itu wajib menanyakan kepada walinya, Bapak, apakah nanti yang menikahkan atau mengijabkan putri Bapak ini sampai langsung atau diwakilkan kepada kami misalnya. Abdolnya Pak itu walinya langsung yang menikahkan. Nah, tapi mohon maaf katanya, kata bapaknya kan kita wakilkan saja kepada Pak Penghulu. Oke. Nah, nanti kita berwakil dari bapaknya kepada Pak Penghulu. Nanti saya juga tuliskan nanti bagaimana kalimat-kalimatnya ya. Nah, kemudian doa akad nikah. Nah, doa akad nikah ini nanti fleksibel teman-teman. Tapi harus teman-teman hafal kalau bisa. Abdolnya teman-teman juga hafal. Nah, nanti kalau ada tokoh-tokoh agama, boleh kita persilahkan kepada tokoh-tokoh agama yang jadi saksi itu untuk membacakan doa mungkin. Karena tidak harus kita selalu yang membaca doa, jadi kita bisa izinkan mungkin atau ada tamu yang tuan guru atau misalnya tokoh imam mungkin yang di sekitar meja tersebut boleh kita persilahkan juga. Tapi abdolnya kalau memang teman-teman tidak memungkinkan atau belum hafal, boleh dipersilahkan yang saksi-saksi. Itu kalau saksinya tokoh agama ya. Kalau saksinya bukan tokoh agama, eh, nanti mereka mempersilahkan kepada teman-teman lagi gitu. Artinya teman-teman yang harus membaca doa akad nikahnya. Nah, kemudian setelah pembacaan doa barulah penandatanganan dokumen nikah, penandatanganan akad nikah, apa namanya, akta nikah ya. Nah, kemudian barulah pembacaan sigot ta'lik. Sigot ta'lik ini di halaman ke-6 di buku nikah. Nah, nanti hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan acara ini dengan pembacaan sigot ta'lik, yang mana ini akan dibacakan oleh suaminya, saudara ini. Misalnya contohnya seperti itu ya. Yang mana sigot ta'lik ini boleh kita jelaskan merupakan perjanjian antara suami dengan istri agar kiranya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ini jangan dilakukan, karena kita ini merupakan negara hukum dan harus mempunyai kekuatan hukum, dan pemerintah apa namanya harus melindungi hak-hak istri, maka penting agar kiranya berkenan untuk dibacakan sigot ta'lik ini. Nah, tapi ini nanti menyesuaikan ya kondisi. Kalau teman-teman nanti saksi tidak ingin dibacakan, ya kita boleh juga bersikeras untuk dibacakan. Gak usah, biasanya kalau tokoh-tokoh agama Habib misalnya, siapa misalnya, biasanya jarang mau dibacakan sigot ta'lik ini. Nah, alasan-alasannya ya teman-teman bisa searching sendiri lah di Google, atau nanti teman-teman tanyakan saja di grup. Apa sih pentingnya pembacaan sigot ta'lik ini? Intinya itu agar kiranya eh, hak-hak istri itu terlindungi ya. Nah, pemerintah itu melindungi hak-hak istri dengan cara pembacaan sigot ta'lik ini nanti ditandatangani oleh suaminya. Nah, setelah selesai semuanya, setelah pembacaan sigot ta'lik, maka kita serahkanlah buku nikah. Nah, biasanya foto dulu kan penghulu penyerahan buku nikah sebagai dokumentasi. Nanti kalau kalau siapa tahu disuruh laporan nanti akad nikah di luar ataupun di kantor, ya setidaknya harus ada penyerahan buku nikah. Nanti dipegang buku nikahnya, barang pak penghulunya nanti dipoto ya. Oke.
Kemudian para pihak yang menghadiri akad nikah itu penting, yaitu PPN, penghulu, pembantu. Nah, jadi di dalam akad nikah itu harus ada PPN-nya, itu penghulu yang menghadiri. Karena kalau tidak ada penghulu, maka akad nikahnya tidak mempunyai kekuatan hukum atau bisa disebut nikah siri. Kemudian wali nikah atau wakilnya, boleh wali nikah kalau memang tidak ada wakilnya yang sudah berwakil ya dengan wali nikahnya. Kemudian calon suami atau wakilnya, nanti kalau calon suami berhalangan hadir, maka wakilnya boleh. Tapi dengan syarat wali dengan calon istrinya harus setuju bahwa calon suaminya itu diwakili untuk akad nikahnya. Kalau tidak, kalau di dalam KAI kemarin kan kita bahas, kalau tidak setuju, baik itu wali dan calon istri, maka karena calon suaminya itu diwakilkan akad nikahnya, maka akad nikahnya tidak boleh kita laksanakan. Kemudian dua orang saksi yang memenuhi syarat, nah ini harus digarisbawahi ya. Saksi itu ya kalau bisa ya harus memenuhi syarat dong. Jangan sampai saksinya orang fasik, orang pemabuk misalnya atau apa, itu haram jadi saksi karena nanti akan mempengaruhi rukunnya dan bisa mengakibatkan tidak sah pernikahan. Jadi nanti waktu pendaftaran itu ditanyakan teman-teman, saksinya ini orangnya taat ibadah atau enggak, sholat lima waktu atau enggak. Nah, itu penting ya. Nah, jadi saksi ini juga menentukan soalnya masuk rukun nikah. Kemudian para pengantar atau tamu undangan, yang itu biasa ya. Oke, prosesi akad nikah yang pertama itu persiapan. Nah, ini saya jabarkan ya detailnya. Sebelum melaksanakan prosesi akad nikah, penghulu terlebih dahulu memastikan seluruh persyaratan, baik itu administratif maupun syarat syariat, itu harus telah terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, maka prosesi akad nikah tidak bisa kita laksanakan. Jadi, namanya penghulu atau PPN, kita itu nanti dilantik menjadi PPN atau jabatan fungsional penghulu, maka kita harus sudah terikat yang di dua ini, teman-teman. Kita harus melaksanakan yang sesuai administratif dan syariat. Dan sampai walau kita melaksanakan syariat aja, tapi administratifnya kita tidak laksanakan. Artinya, secara syariat kan umur 19 tahun kan tidak ada batasan umur 19 tahun. Nah, kemudian kita laksanakan, tapi ternyata ada aturan bahwa tidak boleh menikah di bawah usia umur 19 tahun misalnya. Itu kan secara administratif. Kalau kita menikahkan, maka kita melanggar kode etik teman-teman namanya. Ya, dan kita pun juga bisa dihukum karena disanksi lah. Karena kan kita sudah terikat baik secara peraturan maupun secara jabatan. Selanjutnya, mukadimah biasa pembukaan. Nah, kalau memang tidak ada MC-nya, berarti kita yang membuka atau apa namanya, membuka acara intinya sampai selesai. Kemudian, permohonan izin nikah atau istizan. Nah, ini saya sudah tuliskan ya. Nah, biasanya di saat istizan ini, eh, calon mempelai perempuan dengan bapaknya, walinya itu berhadapan sambil pegang tangan bapaknya, sambil nanti kita pandu boleh calon istrinya mohon untuk ikuti saya. Nah, boleh kita pandu misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ayah yang Ananda hormati dan sayangi, pada saat yang berbahagia ini, Ananda mohon doa restu dan ridho ayah untuk menikahkan Ananda kepada seorang lelaki yang bernama Fulan bin Fulan misalnya. Doakan Ananda semoga kehidupan rumah tangga kami senantiasa rukun, damai, sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah kalau pembawaan teman-teman memandunya itu dengan penghayatan, pasti gugur air-air mata dari calon mempelai istri maupun calon mempelai perempuan maupun walinya. Itu kalau penghulunya bisa ya. Kalau penghulunya yang baca-baca aja, Bismillahirrahmanirrahim, ayah yang anda hormati. Nah, itu nggak ada gregetnya. Nah, kalau biasanya saya itu selalu mengusahakan bagaimana agar kiranya lebih khidmat dan syahdu, ada pecahan tangis bahagia gitu di waktu istizan ini, atau bahasanya itu meminta izin restu pada orang tua ya. Nah, ini bisa teman-teman tiru atau teman-teman punya redaksi lain yang monggo, intinya dia meminta doa restu dan ridho ayahnya untuk menikahkan dirinya kepada laki-laki pilihan hidupnya ya. Kemudian khutbah nikah. Nah, ada masih belum memahami apa itu khutbah nikah. Khutbah nikah itu teman-teman dilaksanakan sesaat sebelum ijab kabul.
Jadi sebelum ijab kabul itu harus dilaksanakan yang namanya khutbah nikah dan dapat disampaikan itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab ya. Nah, pembacaan khutbah nikah diawali dengan hamdalah, syahadatain, salawat, beberapa ayat Al-Quran dan hadis, serta nasihat yang bisa berhubungan dengan ketakwaan dan pernikahan dan penjelasan tentang tujuan perkawinan. Intinya nih dari hamdalah sampai beberapa ayat Al-Quran dan hadis saja itu sudah cukup sebenarnya. Nah, ini sudah saya jabarkan poinnya ya. Boleh teman-teman mengikuti yang sudah saya share, atau boleh teman-teman cari sendiri di internet, atau di Google, atau dari di TikTok ada yang share misalnya. Monggo, tapi ditanyakan dulu ke grup ya. Ini sudah pas atau belum? Nah, nanti teman-teman yang lain bantu merespon. Karena yang harus kita garis bawahi dari hamdalah, syahadatain, selawat, beberapa ayat Al-Quran dan hadis, dan seterusnya. Kemudian lapas hijab kabul. Nah, ini kita mulai mengenai lapas hijab kabul tiga bahasa. Yang pertama, itu lapas hijab kabul itu teman-teman harus tahu apa itu lapas hijab kabul. Lapas hijab kabul itu lapas yang disepakati ulama adalah menggunakan kata nikah atau tazwis ya. Jadi boleh misalnya aku nikahkan engkau atau saya nikahkan engkau atau misalnya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau misalnya atau saya kawinkan engkau saja boleh teman-teman. Jadi karena di sini keterangannya ulama menyepakati boleh menggunakan kata nikah atau tazwis atau kawin atau dua-duanya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau misalnya. Boleh dua-duanya ya. Karena kedua kata itu adalah nasnya, ada nasnya. Nah, kemudian ulama juga sepakat bahwa lapas qabul, nah, boleh menggunakan lapas dengan bahasa apa saja. Misalnya ada bahasa daerahnya, yang penting sesuai dengan kalimatnya itu boleh dan bisa dipahami. Dan syarat ungkapan itu bisa dipahami sebagai qabul ya. Artinya bisa saya rela atau saya terima atau saya setujui atau saya laksanakan itu kan artinya qabul ya. Bisa misalnya pakai bahasa daerah teman-teman atau misalnya kalau mau pakai standar-standar ya seperti ini aja. Kemudian, nah, nah, ini berwakil wali. Nah, biasanya kan tidak semua wali atau orang tua dari pihak perempuan atau wali nasabnya itu mempunyai kemampuan dalam eh, melakukan prosesi akad nikah. Biasanya mereka itu mewakilkan perwaliannya itu kepada penghulu atau orang lain yang mungkin mumpuni untuk melaksanakan prosesi akad nikahnya agar lebih lancar ya. Biasanya sih penghulu, kalau penghulunya ada biasanya pasti berwakil walinya ke penghulu walaupun ada tokoh agama di situ, biasanya diwakilkannya kepada penghulu, tapi tidak menutup kemungkinan juga penghulu di sana hanya hadir sebagai yang mencatatkan dan yang berwakil walinya itu tokoh agama ya. Nah, di sini ada masih banyak yang teman-teman belum paham bahwa berwakil wali ini bukan berpindah wali ya teman-teman. Berwakil wali itu adalah mewakilkan wali. Walinya masih bapaknya, hanya saja kita mewakilkan dirinya untuk mengijabkan agar acaranya lancar. Nah, itu namanya berwakil wali. Bukan berarti kalau bapaknya nggak bisa, terus penghulu yang mengijabkan, wali nasabnya itu pindah ke penghulu. Enggak, teman. Kita hanya mewakilkan saja. Ya, jadi usahakan bisa dibedakan mana itu berpindah wali, mana itu berwakil wali ya. Kalau berpindah wali kan umpamanya kalau bapaknya meninggal berarti berpindah wali nasabnya ke saudara kandungnya misalnya atau karena kakeknya sudah nggak ada lagi misalnya ya dan seterusnya lah urutan walinya. Nah, bisa jadi ke wali hakim kalau ada sebab-sebabnya sudah tadi, misalnya walinya adol atau walinya goib atau misalnya walinya tidak ada sama sekali. Nah, itu pun sebagai wali hakim. Wali hakim itu pun hanya penghulu-penghulu tertentu yang mempunyai jabatan kepala KUA atau yang ditunjuk oleh kementerian kepala Kemenak Kota ya. Kalau kita yang awal-awal, contohnya saya saja ini, itu belum jadi wali hakim teman-teman. Karena saya belum jadi kepala KUA. Nanti kalau saya jadi kepala KUA, baru saya berhak untuk menikahkan secara wali hakim ya. Itu harus dipahami dulu. Dan sampai salah paham lagi bahwa kalau Pak Penghulu yang menikahkan padahal orang tuanya ada itu berpindah wali nasabnya ke Pak Penghulu, bukan seperti itu ya. Pak Penghulu itu hanya mewakilkan bapaknya tadi agar kiranya lancar acaranya. Jadi dia mewakilkan. Nanti sigot atau lafaznya pun berbeda ya.
Kemudian penghulu menjawab nih. Nah, ini kalau kita contohkan nanti bapaknya boleh ikuti misalnya. Biasanya kalau saya itu Bapak tolong ikuti kata-kata saya ya, kalau memang Bapak berwakil. Tapi sebelumnya saya sudah tanyakan dulu Abdolnya wali nasabnya langsung yang menikahkan atau bapaknya langsung yang menikahkan. Enggak, Pak. Eh, saya serahkan kepada sampean umpamanya ya. Jadi sampean yang mewakilkan saya. Baik, kita salaman kan dengan bapaknya, bapaknya tolong ikuti kata-kata saya atau walinya tadi tolong ikuti kata-kata penghulu. Nah, Bapak penghulu, nah, ikuti aja namanya siapa misalnya, Rahman Syah. Saya berwakil kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya, atau misalnya saudara kandung saya atau adik saya misalnya, yang bernama Fulanah binti siapa misalnya kan, kalau bukan bapaknya yang mewakilkan ini. Nah, kepada seorang laki-laki yang bernama siapa calon suaminya dengan mahar atau mas kawin 100.000 rupiah misalnya tunai. Nah, penghulunya cukup menjawab saya terima taukil walinya. Nah, itu bisa sudah sah itu berwakil walinya. Nah, tapi kalau mau lebih lengkap lagi biasanya saya pakai saya terima taukil walinya dan insya Allah saya laksanakan anak bapak yang bernama Pulanah binti Pulan akan saya nikahkan kepada seorang lelaki yang bernama Pulan bin Pulan dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Itu lebih sempurna lagi lah insya Allah. Jadi pas orang yang menyaksikan pun eh, apa ya lebih lengkap. Tapi ini juga sudah cukup kalau teman-teman butuh yang ringkas-ringkas ya. Nah, oke, bisa dipahami ya mengenai berwakil wali ini. Nah, jadi orang berwakil wali itu kata-katanya harus seperti ini kurang lebih. Ada orang yang berwakil wali asal-asalan saja. Jadi jangan sampai berwakil wali itu sikapnya itu tidak jelas karena bisa jadi belum belum jadi bahwa dia itu sudah jadi wakilnya atau belum ya. Nah, kemudian apa sejak kabul bahasa Indonesia baik. Apa sih ijab? Apa sih ijab ini yang mengijabkan nanti bisa wali atau bapak mempelai perempuan atau wakilnya ya. Kalau bapaknya atau wali nasabnya yang mengijabkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Fulan bin Fulan atau misalnya Hai Ahmad bin Supomo misalnya. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama misalnya Fulanah binti Fulan atau misalnya karena dia sebut anak kandung ya, jadi tidak perlu pakai binti karena itu jelas bapaknya yang menikahkan kepada engkau dengan mas kawin atau mahar boleh dengan mahar atau mas kawin 100.000 rupiah atau misalnya 555.000 rupiah atau misalnya ada juga kemarin saya menikahkan 1 juta 12.024 rupiah. Nah itu kurang lebih lah seperti itu. Jadi nanti seperti ini redaksi pertama ya. Redaksi kedua itu Bismillahirrahmanirrahim. Hai Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama misalnya Fulanah binti Fulan atau yang bernama Fulanah dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Apa bedanya ini? Bedanya nih yang pertama laki-lakinya saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya. Nah, ini saya nikahkan dan saya kawinkan. Artinya perempuan ini dinikahkan kepada laki-laki tersebut. Nah, sedangkan yang redaksi kedua saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, artinya laki-laki tersebut dikawinkan dengan anaknya. Nah, itu perbedaannya ya, tapi dua-duanya sama-sama betul. Nah, ini kalau lapas ijabnya. Kemudian lapas ijab taukil. Nah, ini kalau diwakilkan kepada kita sebagai penghulu biasanya. Kita harus menyebutkan sikotnya ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hai Fulan bin Fulan. Saya nikahkan dan saya kawinkan Fulanah binti Fulannya. Kan kita sebutkan nih Fulanah binti Fulan karena kita bukan orang tuanya atau bukan adiknya ya atau bukan kakaknya. Nah, kita sebutkan Fulanah binti Fulan kepada engkau yang walinya telah berwakil kepada saya atau kepadaku dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Atau misalnya dibalik kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Fulanah binti Fulan yang walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin 100.000 rupiah misalnya tunai ya. Kemudian jawaban kabulnya
itu ada dua. Nah, biasanya ini kita belajar versi lapas kobulnya diucapkan langsung laki-lakinya ya. Nah, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dan mahar atau mas kawin bisa diucapkan tersebut tunai misalnya atau diucapkan sempurnanya alangkah bagusnya diucapkan ya teman-teman. Jadi yang laki-lakinya itu juga mengucapkan mahar yang kita sebut tadi. Misalnya kita sebut 100.000, dia harus mengucapkan 100.000 juga. Nah, boleh juga tapi sah juga tetap kalau diucapkan tersebut saja juga boleh. Ya. Nah, kemudian eh, nah ini lafaz qabul taukil ya. Kalau ternyata calon suaminya itu mewakilkan kepada orang lain untuk eh, melafazkan qabul. Nah, dia harus menambahkan ini, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan untuk Fulan bin Fulan. Nah, ini harus ditekankan ini. Artinya dia mewakilkan untuk siapa yang dia wakilkan dengan mas kawin tersebut atau dengan mas kawin 100.000 rupiah tunai. Nah, kalau dia yang wakil ini tidak menyebutkan untuk Fulan bin Fulan, maka calon istri temannya tadi itu jadi istrinya ya. Nah, itu hati-hati. Jadi apa namanya eh, sangat hati-hati kalau di sini. Tapi biasanya ya umumnya pastilah calon suaminya langsung yang yang menerima kabulnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa dipahami ya. Nah, boleh nggak misalnya saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya atau saya nikahkan anak kandung saya kepada engkau, tidak pakai saya kawinkan, boleh. Jadi kalau dia misalnya lafaz ijabnya saya nikahkan anak kandung saya yang bernama misalnya kepada engkau, maka jawabannya pun kalau bisa saya terima nikahnya aja karena lapas ijabnya kan nikah saja. Nah, tapi kalau dia ucapkan saya terima nikah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau misalnya, nah itu lapas kabulnya saya terima nikahnya dan kawinnya. Karena dua kan tadi lapas ijabnya dua, nikah dan kawinnya, maka lapas kabulnya pun juga bagusnya dua. Nah, tapi ya kalau ada yang apa namanya berbeda ya tidak masalah juga yang penting satu makna gitu. Tapi bagusnya nanti kalau disaksikan orang itu sesuai. Makanya saya nikahkan dan saya kawinkan kau. Tapi kalau dia ucapkan saya kawinkan saja maka saya terima kawinnya. Nah, bagusnya seperti itu. Harus sesuai antara ijab dengan kabulnya. Nah, kemudian ini bahasa Indonesia ya. Ini sudah saya lampirkan. Fokus di sini kalau di sini versi eh, wali nasab yang menikahkan saja paman kah? Kalau paman kan disebutkan saya kawinkan keponakan saya yang bernama misalnya Fulanah binti Fulan pada engkau misalnya kalau paman yang menikahkan. Kalau ini versi kalau tokoh agama atau khususnya penghulu yang menikahkan namanya lapas ijab taukil ya. Baik selanjutnya untuk bahasa Arab. Nah, di sini saya izin baca sebentar. Abdolnya ya, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia bagusnya diucapkan dulu ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu, wa nasarahu, wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihim bi ihsan. Nah, baru eh, saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama apa misalnya, yang walinya telah berwakil kepadaku dengan mahar misal berapa. Nah, ya. Kalau bahasa Arab semua boleh, kalau requestnya bahasa Arab. Ya Fulan, ibna Fulan, angkah tuka, wazawaz tuka, ibnati. Nah, ini kalau wali nasab ya, artinya anak kandung saya yang namanya siapa? Fulana bimahrin. Nah, sebutkan maharnya. Nah, ini makanya penghulu itu harus bisa menyebutkan mahar itu dengan pakai bahasa Arab. Misalnya, mi'atu alfi rupiah misalnya ya. Nah, atau 100.000. Sebutkan bahasa Arabnya. Koreksi kalau saya salah tadi ya. Nah, atau misalnya berapa gram emas, itu sebutkan. Makanya dilatih. Nah, kemudian, kalau versi taukilnya atau ijab taukilnya bagaimana? Atau versi penghulu yang mengijabkan. Oke, kita
Di sini ada redaksinya ya. Ya Muhammad ibn Abdullah ankahtuka wa zawaztuka fulanah binta fulanin bitawkili waliha ilayya bimahrin, misalnya berapa maharnya kan, naqdan atau halan, biasanya kan umumnya halan ya, atau naqdan boleh. Nah, jawabannya apa yang qabulnya? Biasalah teman-teman sering banget mendengar pasti ini, bahkan viral di TikTok. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur naqdan atau bil mahril madhkur halan. Boleh enggak sebutkan maharnya? Sempurna lagi disebutkan maharnya. Misalnya bimahri berapa tadi yang sudah disebutkan maharnya? 100.000 berapa? 100.000 basarnya misalnya ya. Nah, bagusnya seperti itu. Nah, ini untuk bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Inggris. Nah, oke. Sini ijabnya itu handing of a sentence. Nah, teman-teman harus cek di sini ya. Nah, ini kalau wali nasabnya yang menikahkan. Hai, Muhammad, son of Abdullah, I marry off and I wed off my real daughter, atau artinya anak saya yang bernama siapa namanya kan Fulana, to you with the dowry 100,000 rupiah in cash misalnya ya. Atau misalnya kita contohkan langsungnya. Hai Muhammad, son of Abdullah, I marry off and I wed off my real daughter Fulana atau Fatimah to you with the dowry 100,000 rupiah in cash. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Ini kalau wali nasabnya menikahkan ya. Karena my real daughter kan, my real daughter itu anak kandung artinya. Atau misalnya adik kandung siapa. Nah, kalau taukilnya bagaimana? Taukilnya ini kalau di bahasa Inggrisnya itu handing over sentence from married guardian. Nah, ini kita contohkan ya kalau penghulunya yang menikahkan pakai bahasa Inggris. Koreksi saya kalau conversation salah, apa namanya, pelafalan saya itu salah. Hai Muhammad, son of Abdullah. Kita ulangi. Hai Muhammad, son of Abdullah, I marry off and I wear off. Siapa namanya kan? Fulana, daughter of Mr. misalnya. Mr. Rahman misalnya. To you, whose guardian gave me representation with the dowry 100,000 in cash. Dan seterusnya. Nah, nanti qabulnya atau accepting sentence-nya atau lafaz penerimaannya itu jawaban yang qabulnya I accept her marriage and wedding. Siapa namanya kan? Fatimah, daughter of Mr. Fulan with the dowry mentioned above in cash. Nah, jadi teman-teman bisa ini lapas ijab kabul bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian, nah teks memandu akad nikah, nah biasalah teman-teman baca sendiri saja. Kemudian ini teks memandu akad nikah juga nih, setelah yang tadi slide pertama ini slide keduanya itu dijabarkan di sini nih, mulai dari pembacaan, pembukaan, kemudian Al-Fatihah kan, pembacaan khutbah nikah ijab kabul, pembacaan doa pengantin, pembacaan sigat taklik, penandatanganan dokumen, penyerahan buku nikah, closing statement dari penghulu tentang absahnya pernikahan, dan salam penutup. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, teman-teman cek saja nanti di materi saya. Kemudian, nah ini tadi yang untuk slide keduanya tadi sudah dijabarkan, the recitation of wedding sermon and seterusnya dah. Pokoknya biar cepat teman-teman cek saja. Nah, ini teks mandu akad nikah pakai bahasa Arabnya. Nah, ini pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, nashkuruhu ala ni'amihi, wa firah, bi'ithnihi wa inayati, dan seterusnya. Nah, ini di seterusnya di sini ya. Untuk teks pembacaan susunan acaranya, pertama kan dibuka dulu Al-Fatihah, kemudian qiraatul khutbatin nikah, ijab wal qabul, qiraatud du'a lizaujain, qiraat sigat ta'liq, tauqi'u wasa'iqil akad, bentaslim, kita taslim ini penyerahan buku nikah ya, kita bin nikah. Nah, ini penyampaian tadi dari closing statement penghulu, kemudian taslim, ini penutup kalau khotimah. Nah, mungkin itu saja. Uh, jam
21.50 ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, dan mohon maaf untuk malam ini tidak ada Kahoot karena eh, materi kita pada malam hari ini kayaknya agak kurang kalau dikahutkan karena ini kan tentang lapas ijab kabul, pelaksanaan akad nikah dan lain-lain. Nanti kalau boleh kita kahutkan nanti di materi selanjutnya ya. Nah, terima kasih. Saya minta moderator boleh dipersilahkan bagi tiga penanya yang ingin bertanya khusus untuk materi yang berhubungan dengan ini ya, jangan di luar materi. Nah, baik kepada moderator akan kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rahmansyah yang telah memberikan materi pada malam hari ini tentang praktek kerja dan sikap kerja di SKB. Untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman 3 orang yang ingin bertanya, nih ada 6, ada 7 yang bertanya, saya pilih ya. Boleh silakan pilih moderator. Untuk Mas Muhammad Iqbal, Tanwil Rumut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz Rahmansyah telah menyampaikan eh, materi yang luar biasa. Ini ya, saya ingin bertanya mengenai sertifikat, Ustaz. Jadi misalnya kan tadi Ustaz bilang ada sertifikat TOEFL kan, Ustaz. Jadi saya itu pernah ikut kelas bahasa Inggris di kampung Inggris. Jadi saya punya sertifikat seperti ikut pelatihan level A1 dan A2 bahasa Inggris. Itu apakah rekomendasi buat dibawa juga? Terus yang kedua Ustaz, saya juga kan pernah ikut dulu MTQ pas SD. Udah lama Ustaz, sekitar tahun 2019. Saya pernah dengar kalau sertifikat prestasi yang udah lebih dari 4 tahun itu enggak berlaku gitu Ustaz. Tapi kalau menurut Ustaz, apakah itu berlaku juga gitu? Walaupun sertifikat MTQ-nya itu udah lama lah, lebih dari 6 tahun gitu kan. Terus yang ketiga saat tadi kan ada Ustadz bilang kalau kita konten kreator itu bagus gitu kan, Ustadz, ada nilai plus. Ini mau tanya konten kreator di sini apakah harus yang dia itu bersifat dakwah atau umum, Ustadz? Misalnya kita sering buat kontennya itu jalan-jalan gitu. JJJJ anak zaman sekarang. Itulah Ustadz. Jadi mungkin itu aja yang Anda tanyakan Ustadz. Syukron. Oke, Terima kasih Bang Muhammad Iqbal. Gimana Ustaz, langsung dijawab atau lanjut dulu boleh Ustaz? langsung saya jawab dulu ya. Yang pertama Silakan Ustaz. mengenai sertifikat. Sertifikat ini kalau tadi intinya yang berhubungan mengenai penguasaan bidang jabatan penghulu atau yang ada tentang keagamaan atau misalnya tentang bahasa asing, bawa aja. Baik itu teman-teman tadi ada pelatihan, ikut pelatihan ini, pelatihan itu, bawa aja saran saya. Nah, nanti kalau diminta ditunjukkan, nah teman-teman ada persiapan ya. Ataupun kalau tidak diminta ya juga nggak masalah juga. Yang penting ada persiapan kita bawa. Terus nanti boleh kalau kita ajukan. Nah, saya sudah mengikuti misalnya pelatihan bahasa Inggris di kampung Inggris dari level A sampai apa misalnya. Nah, alhamdulillah saya punya sertifikatnya. Boleh itu bisa jadi mungkin jadi nilai plus. Kemudian yang kedua mengenai sertifikat MTQ ya, karena sudah lumayan berlama. Nah, itu tetap saran saya itu dibawa saja. Dibawa saja. Saya pun dulu ada pernah lomba menang, padahal lama banget sertifikatnya, tetap saya bawa. Artinya kita punya ada prestasi lah, walaupun lama kan prestasinya tetap kita bawa. Nah, jadi sebagai bentuk usaha kita untuk mempersiapkan SKB ini juga. Nah, kemudian yang ketiga, tadi mengenai, mohon maaf boleh diulangi Ustaz? Mengenai ini Ustadz, konten kreator itu apakah misalnya kita aktif di TikTok gitu kan Ustadz, ataupun di platform seperti Instagram, tapi konten kita nggak berbau yang Islami ataupun ada berkaitan dengan Kementerian Agama. Misalnya itu konten kita isinya jalan-jalan ataupun apa, tapi
viral gitu. Apakah itu termasuk dalam penilaian atau enggak gitu, Ustaz? Karena kalau saya jawab ya, izin. Karena kalau konteksnya tentang penguasaan teknologi, maka itu pun juga termasuk. Artinya kan teman-teman bisa memaksimalkan aplikasi, bisa memaksimalkan sosial media untuk membuat sesuatu yang viral dan bisa bermanfaat. Nah, jadi itu sudah juga masuk eh, mengenai penilaian teknologi informasi ya. Karena intinya dari penilaian teknologi informasi itu ingin mencek teman-teman bisa nggak menggunakan aplikasi, menggunakan sosial media dengan baik dan lain-lain lah. Nah, itu intinya karena kan ada orang yang mungkin mohon maaf umurnya lebih tua, mungkin agak gaptek. Nah, itu inginnya Kementerian Agama itu orang-orang yang lulus itu pahamlah bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik, bisa bisa meningkatkan kinerja di KUA-nya yang mungkin kepala KUA-nya agak gaptek, kita datang ke situ, kita ubah sistemnya biar lebih cepat dan lain-lain kan itu ada maslahat akhirnya. Ada kemampuan yang bisa kita tunjukkan. Terus kita karena awalnya kita sering bikin konten-konten jalan-jalan, kemudian ketika kita di KUA, kita ubah konten kita misalnya untuk memperkenalkan KUA apa saja persyaratannya dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi apa namanya peningkatan lah pelayanan di KUA nanti teman-teman ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Boleh dipilih moderator. Ustaz. Baik, untuk penanya selanjutnya kepada Bapak Leo Putra Jabar. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau tidak kepilih karena terbatas waktu dan batas orang. Mungkin di grup nanti bertanya lagi ya. Ya Bapak Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Ustaz Rahmat? Ya, terdengar Alhamdulillah Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz Amansyah, syukran kasih atas materi-materinya terkait SKB persiapan praktek kerja kepenghuluan. Yang ingin saya tanyakan terkait ijab kabul mungkin ya. Ustaz tadi di mau itu yang Indonesia, Arab ataupun Inggris, ketika si wali ini mengatakan apa ijabnya itu nikah dan kawin kan tadi itu bisa salah satunya ya Ustaz ya bisa nikah atau kawin. Nah kalau misalkan si ijabnya ini oleh walinya dikatakan nikah dan kawin tapi dikabulnya itu oleh si prianya atau calon mempelai suaminya ini hanya nikah saja gitu itu apakah sah atau bisa saja begitu Ustaz atau memang harus dua-duanya ketika memang si walinya mengucapkan dua. Itu saja Ustaz. Hatur nuhun. Ya, izin jawab singkat saja ya. Mohon sebentar ini sinyalnya lagi agak kurang. Sebentar. Oke. Izin menjawab kepada Ustadz Leo ya dari Kanwil Jawa Barat. Nah, untuk misalnya terjadi perbedaan antara lafaz ijab dan lafaz qabulnya, misalnya yang lafaz ijabnya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau misalnya ya, ternyata waktu qabulnya itu yang si calon mempelai prianya ini hanya mengucapkan saya terima nikahnya saja, ya apa jawabannya hukumnya ya sah tetap ya teman-teman, karena bisa saja yang penting boleh kata sah boleh kata nikah, boleh kata tajwiz atau kawin. Misalnya saya terima kawinnya atau misalnya waktu pengucapan ijabnya itu hanya saya nikahkan engkau. Nah, tapi ternyata waktu kabulnya saya terima nikah dan kawinnya itu pun juga tidak masalah ya. Yang penting satu makna artinya paham lah saksi dan lain-lain bahwa terjadi adanya ijab kabul. Yang penting kemarin ada yang bertanya tuh kalau lama bagaimana jedanya? Nah, usahakan jedanya itu jangan lama. Kalau hanya tarik napas boleh. Lapas ijab kabul itu tidak boleh diselingi kata-kata lain ya. Nah, kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim ataupun kalimat apa namanya tahmid misalnya ya, usahakan dibaca di awal. Artinya di waktu sebelum dimulai ijab kabul misalnya Bismillahirrahmanirrahim usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, misalnya baru jadi habis tunai langsung disambut saya terima nikahnya karena eh, ini sensitif kalau ada jeda-jeda sedikit itu
saksi itu bisa pengennya ulang katanya. Padahal kan sah saja sebenarnya. Nah, tapi karena eh, ketidaktahuan saksi ya, nah, jadi kadang saksi itu agak-agak rese juga kata. Jadi tugas kita yang mengijabkan ini kan ngulangin lagi. Kalau yang saksinya kan diam aja bilang sah katanya kan. Kalau kita mengijabkan lagi dari awal, sebutkan lagi maharnya. Itu kalau kita lancar. Kalau kita ternyata putar-putar gitu, gara-gara diulang padahal sah saja kan ini apa nama ini juga akhirnya. Jadi bisa dipahamkan juga dengan saksi-saksi ya. Oke, mungkin itu setelah ya. Siap, Ustaz Amansyah. Syukran Oke, kasih. ya sama. Syukran, Puan. Terima kasih Pak Leo atas pertanyaannya. Selanjutnya saya pilih untuk penanya yang terakhir ya Ustadz ya. Ya, boleh. Saudara kita Bang Alif Wiga Aceh. Nah, silakan Bang. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya, kepada Ustaz Rahmansyah juga Suaranya agak lebih Boleh keras dibantu lagi Bang. suaranya Ustadz ya, jelas. sudah kedengaran? Ditingkatkan lagi bisa nggak? Sudah kedengaran Ustaz? Sudah lumayan ya. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan pertanyaan pertama tadi berhubungan dengan masalah sertifikat Ustaz. Sekarang kan banyak pelatihan ataupun seminar yang dilakukan melalui online dan sertifikatnya itu dalam bentuk soft copy Ustaz. Nah, ini bagaimana cara kita kalau ingin menunjukkan sertifikat tersebut, apakah harus di print terlebih dahulu atau bisa ditunjukkan soft copy-nya Ustaz? Mungkin itu Oke. saja pertanyaan saya Ustaz. Oke, langsung Terima saya kasih. jawab ya teman-teman print. Jadi eh, gimana nanti teman penguji melihat kalau kita jadikan soft file, masa kita kirimkan ke penguji kan? Cukup teman-teman print, tunjukkan nanti kalau diminta, tunjukkan sertifikatnya ini bahwa bukti kita sudah mengikuti pelatihan dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja ya. Karena ini pertanyaan kurang lebih sama dengan pertanyaan pertama, saya kasih satu lagi buat pertanyaan yang mungkin agak berbeda ya. Tapi saya izin jawab sebenarnya di kolom komentar tadi mengenai harus pakai apa tadi? Apa tadi moderator? Ada yang ngomong di ini di obrolan. Harus dimulai usikum wa nafsi bitaqwallah ya katanya. Betul gitu. Siapa yang Oke. bertanya boleh nyalakan mic-nya? Siapa yang bertanya tadi boleh open mic-nya. Saya Ustadz. Ya, Boleh. Apa tadi pertanyaan antum? ya, kan dijelaskan bahwa di tiga bahasa itu kan untuk bahasa Arab itu kan didahului dengan ada itu yang Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya dengan usikum wa nafsi bitaqwallah dan seterusnya. Nah, untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris apakah didahului juga dengan kalimat itu Ustadz? Sunnahnya didahului dengan kalimat itu. Bahkan diawali yang seterusnya tadi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, usikum wa nafsi bitaqwallah, nah, misalnya dan seterusnya. Uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihim bi ihsan dan seterusnya. Itu bisa dipakai setelah itu baru pakai bahasa Indonesia, mau mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh. Tapi sunnahnya ada kalimat mukaddimahnya itulah. Bahasanya itu mukaddimah sigotnya itu. Nah, sebelum mengijabkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oh iya, siap Ustadz. Hanya memperjelas Ustadz. Terima kasih. Oke. Dan satu lagi saya kasih nih. Yang lain kalau Ya. ada pertanyaan tulis akan menjadi grup ya. Ya, yang terakhir dari Bengkulu, Bang Ahmad Misbah. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait masalah ijab. Jadi saya pernah dengar lah, katanya kalau ijab itu atau nggak tahu benar atau enggak, ada batas maksimalnya. Ada yang bilang 3 kali atau 5 kali atau berapa lah. Kalau salah, jadi gagal. Nah, jadi emang benar nggak Tat, kalau ijab itu ada batasnya, penyebutannya berapa kali. Jadi jangan sampai salah gitu.
Kemudian satu lagi yang tadi kan di slide-nya ijabnya itu yang wali ini Wakil ya taukil wali. ya. Nah, jadi wali hakim gimana itu? Yang wali hakim atau sama atau gimana? Terima kasih. Oke. Eh, izin menjawab yang mengenai pertanyaan pertama. Nah, ini biasanya ditanyakan oleh masyarakat. Kalau sewaktu-waktu ada teman-teman mengijabkan, ternyata kabulnya ini atau calon mempelai laki-lakinya ini karena mungkin nervous atau apa namanya gugup berlebihan lah, sehingga terulang-ulang bahkan sampai lebih dari 3 kali. Nah, kalau saya pelajari ya, itu tidak masalah teman-teman. Nggak mempengaruhi rumah tangga juga. Yang sekalipun juga, kalau dia memang kodarullahnya cerai, ya cerai juga kan. Jadi itu tidak mempengaruhi, hanya saja makanya dari itu nanti kalau saya ya, sistem saya itu waktu bimbingan konseling atau bimbingan penasihatan pranikah sebelum eh, bimbingan perkawinan itu, waktu bimbingan perkawinan, saya latih semua calon apa namanya, calon mempelai laki-laki pria itu untuk kabulnya. Nah, jadi saya kasih kertas ke mereka, ini standarnya KUA kami, tolong dihafalkan. Ya, kalau teman-teman sudah hafal, insya Allah walaupun nanti di saat hari H agak nervous gitu ya, atau nervous bahkan blank, atau itu insya Allah mulut teman-teman jalan sendiri, saya sampaikan. Kan memang betul akhirnya seperti itu, karena mereka mempersiapkan dari awal, mungkin bahkan sampai di kendaraan atau di mana saya terima nikahnya, saya suruh ulangi terus sampai nanti menjelang akad nikah dia lancar ya. Nah, setelah itu alhamdulillah biasanya setelah saya kasih seperti itu sekali aja pasti biasanya. Karena kalau dia mengucapkan lebih 3 kali itu sebenarnya tidak masalah teman-teman. Hanya saja masyarakat yang menyaksikan, oh nanti seperti ini rumah tangganya, oh seperti ini seperti ini. Nah, seperti apa namanya, nanti dia tidak bahagia dan lain, sebenarnya tidak juga. Nah, ijab kabul itu kan intinya apa namanya, ijab dan mengkabulkan gitu. Nah, menyerahkan lah, dan ya ada yang menerima kan, ketika diserahkan ada yang menerima. Itu saja sebenarnya. Yang penting kan sah. Kalau kita tidak ulang tapi tidak sempurna, ya kurang pas juga. Jadi kita juga harus bisa melihat situasi dan kondisinya. Dan juga kalau ada saksi itu yang pengen nyuruh ulang-ulang terus, kalau kita merasa itu sudah clear, sah, kita bisa memotong saksi itu. Mohon maaf, tidak, menurut Bapak apa yang menjadi ini tidak sah katanya. Ini ada jeda sepersekian detik Pak. Oh, itu nggak masalah, mohon maaf Pak. Jadi ini tetap sah pernikahannya, jadi mohon disahkan gitu kan. Ya, jadi kita bisa menjaga agar kiranya tidak lebih dari 3 kali lah. Karena itu juga tugas penghulu untuk mengawasi dan apa namanya, memandu proses akad nikah. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai, mohon maaf tadi apa Ustaz? Yang kata-kata bagi wali hakim, Ustaz. Tadi kan Oh belum ya, ada. ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau dia berwakilnya secara langsung, kan tadi sudah saya tuliskan redaksinya. Nah, yang mana walinya telah berwakil kepada saya atau telah berwakil kepadaku, misalnya, itu redaksi yang cukup diganti di situ saja. Itu kalau walinya berhadapan langsung berwakil dengan kita. Kalau walinya itu mewakilkan kepada penghulu, itu secara taukil wali bil kitabah, artinya dengan surat taukil, karena walinya jauh berada di daerah mana, misalnya dia meminta penghulu untuk menikahkan, maka nanti bagusnya ya, di akad di ijab kabul itu nanti disebutkan, eh, kunikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Fulanah binti Fulan, eh, secara taukil wali bil kitabah misalnya, dengan mahar. Nah, itu bagusnya seperti itu. Begitupun dengan secara wali hakim ya. Dengan secara wali hakim itu sebutkan saja, dengan secara wali hakim misalnya, itu bisa. Tapi nanti untuk redaksi ini ya masing-masing daerah berbeda. Nanti teman-teman pelajari saja dan tanya saja ke kepala KUA teman-teman masing-masing, dan teman-teman pun nanti waktu jadi lulus jadi penghulu tidak langsung juga jadi wali hakim.
atau jadi kepala, kecuali teman-teman ditempatkan di daerah yang mungkin eh, 3T gitu di dalam. Nah, itu bisa teman-teman habis dapat SK langsung jadi kepala KUA bisa jadi ya. Jadi tapi kalau yang daerah-daerah kota atau daerah-daerah yang di pinggir-pinggir kota masih itu sangat minim kemungkinan baru lulus jadi kepala KUA ya. Nah, mungkin itu saja kita tutup. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mohon untuk di chat di grup, nanti dibantu teman-teman lain juga untuk menjawab. Dan saya memohon maaf untuk beberapa hari tadi saya slow respon karena saya sedang berada di luar kota dan banyak tugas yang harus saya laksanakan, kerjakan juga khususnya tugas kuliah. Jadi karena kemarin itu saya push teman-teman 5 materi itu, saya pending semua tugas kuliah demi apa namanya melaksanakan bimbel teman-teman ini biar teman-teman bisa memaksimalkan waktunya. Dan juga alhamdulillah kan ada bimbel dari Apri juga boleh diikuti ya. Saya tidak apa namanya saya inginnya teman-teman juga belajar, boleh dibandingkan boleh, tapi sisi baiknya misalnya ini kata Ustadz Rahman ada ini di sini beliau, nah itu bagaimana ini kita diskusikan ya. Siapa tahu ada pemahaman saya yang kurang, mungkin beliau lebih bagus pemahamannya karena mungkin beliau di daerah pusat misalnya ya. Itu. Dan semoga bermanfaat pada malam hari ini. Apa yang materi saya sampaikan silahkan pelajari ya, karena ini kemungkinan besar akan keluar di SKB teman-teman, khususnya di praktek kerja. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan di grup. Nah, kita tutup. Silahkan kepada moderator. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Rahmansyah untuk malam ini atas materinya yang telah disampaikan. Semoga teman-teman bisa mengingat materinya dan nanti pas SKB bisa dipraktekkan lebih baik lagi. Dan jangan lupa dipelajari lagi materi-materi yang sebelumnya yang sudah disematkan di grup ya, untuk diulang-ulang lagi agar pas SKB kita bisa lebih lancar lagi. Semoga malam hari ini kita bisa tidur nyenyak ya karena belum dengar pengumuman. Ini semoga kita auto. Nah, sebelum kita tutup, mari kita membaca suatu majelis. Allahumma wa bihamdika. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada salah kata dan untuk dan dimaafkan. tolong disampaikan di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Syukran Ustaz. Syukuran Ustaz. Semoga jadi amal jariah.